banyak orang itu suka menggunakan kata-kata sulit. Ya, seneng aku. Some people think that if you're using a hard words, it's gonna elevate your IQ or your quality of writing. But I don't think so. Aku nggak berpikir demikian. Karena menurutku yang paling terbaik itu adalah yang communicable, yang bisa disampaikan dan understandable. Oke, untuk detailnya bagaimana? Nah, habis ini akan kubahas. Use a smart and difficult word will not elevate your quality, but your argument and solution will. Itu sampai hari ini aku selalu pegang itu. Sekarang banyak banget orang-orang yang senang bermain dengan kata-kata magic yang mereka kira itu bakal mengangkat kualitas tulisan mereka, but I don't think so. Terserah kalian mau berpikir demikian juga gak apa-apa. Contohnya ini ambivalensi kebijakan luar negeri Inggris terhadap Yaman dan bla 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 bla. Ambivalensi ini artinya adalah inkonsistensi, ketidakkonsistenan. Lebih sulit kan kalau kalian mendengar kata ambivalensi. Nah, terus buat apa? Padahal tujuannya adalah kita menyampaikan buat ke audiens. Dekadensi semangat literasi anak-anak di bawah 15 tahun. Dekadensi itu apa artinya? Penurunan. Orang-orang penurunan tapi ngomongnya dekadensi. Buat apa ditulis dekadensi gitu loh. Lalu ada desisi. Ini ada aku lihat ini ada orang. Aku nggak mau nyebut kampus mana. Desisi ini dia kira dari bahasa Inggris decision, ya kan? Dia kira decision. Dia kira bahasa Indonesianya desisi gitu loh. Wong Indo iki kok pancen le bahasa iki pinter. Kayak apa ya? Sopo nang kene sing ngerti bahasa Indonesianya ceklekan helm. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu aku kasih buku gratis. Klip. Aku kirim langsung. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia? Klik. Ada tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Nah, orang Indonesia itu kan kayak gitu. Kalau ada suaranya mirip, dijadiin katanya ceklekan. Kenapa namanya ceklekan? Karena suara ceklek gitu. Apalagi apa sih namanya itu? Kresek. Kresek itu kan karena suaranya srek terus dibilangnya kresek gitu. Terus misalnya cor-coran gitu. Cor-coran kan suara cor terus dibilangnya cor-coran. Jadi hati-hati, lebih baik bawa KBBI near you to make sure you are understand the word. Oke. Before writing, ini ada quote dari Abraham Lincoln, 13th President of US. He said that give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. Jadi saranku adalah teman-teman sebelum menulis, misalnya dikasih jatah 5 jam, 3 jamnya itu mending kalian siap-siap dulu. Siap-siap itu dalam artian apa? Membaca, menyiapkan laptop, softwarenya semuanya, have a coffee nearby, menurutku itu juga sangat penting. Pertama adalah who is your audience. Kalau misalnya audiens kalian itu adalah dosen, oke, kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang baku, kalimat-kalimat yang serius. Karena ini esai tugas ya, jadi aku asumsikan adalah dosen. Lalu yang kedua adalah brainstorm your ideas. Coret-coret aja dulu di kertas. Gak perlu ngetik dulu, santai wae, nanti aja. Kalau di dalam bahasa Perancis itu ada namanya istilah mise en place. Mise en place itu artinya sebelum kalian masak, kalian kan ke pasar dulu. Bahan-bahannya kan ditaruh di meja dulu kan, ya kan? Gak mungkin toh misalnya sayure carry nang pasar ngono. Nah kan? Gak enak kan? Mending kalian siapin dulu bahan-bahan masakannya di meja, baru masak gitu loh. Nah itu maksudku tuh di situ. Nah, dia lalu cek dulu formatnya. Formatnya apa? Misalnya formatnya adalah Times New Roman 12 template. Lalu spasi-spasinya kalian perhatiin dulu semuanya. Menurutku itu basic dan nggak boleh ketinggalan. Karena itu sangat mempengaruhi banget penilaian, juri dan sebagainya. Itu artinya kalian nggak siap. Ingat ya, orang yang sukses itu bukan yang paling pintar tapi yang paling siap. Jadi kalian tuh harus paling siap. Siap itu artinya readiness. Lalu tahu deadline-nya kapan. Deadline ini aku yakin anak-anak zaman sekarang tuh procrastinator, which is bad. Karena menurutku procrastinator adalah hal yang buruk. Karena menulis itu adalah investasi waktu. Misalnya ada tulisan ini investasi waktunya 2 jam sama tulisan yang investasi waktunya cuma 30 menit. Pasti bagus yang 2 jam. Aku berani jamin itu. Masalah skill dan lainnya terserah. Nah, lalu don't mix composing with editing. Nah, ini yang banyak anak-anak nggak tahu. Makanya di kantor jurnalis itu ada pekerjaan namanya editor. Ya. Editor itu kerjanya nggak sembarangan. Yang mana itu menurutku jauh lebih penting daripada prosesnya. Nah, sama kayak bikin video. Kayak bikin video kan gitu. Dimasukin dulu puzzle ya.
ditaruh dulu bahan-bahannya, baru ngeditnya terakhir, ya kan kayak gitu kan. Teman-teman taruh dulu deh bahan-bahannya, nanti dicek lagi. Masalah typo dan sebagainya itu adalah reka ulang terakhir. Nah, lalu yang terakhir ini terserah, have a coffee and KBBI nearby. Itu menurutku penting sih. Lega ngopi gak mari biasanya. Apalagi kalau kerja malam-malam. Jadi terserah. Soalnya orang-orang punya ritualnya masing-masing. Dulu waktu 2018 aku ketemu Sujiwo Tejo. Kalau tahu pasti tahu lah Sujiwo Tejo lah ya. Revisi pasti tahu Sujiwo Tejo. Aku ketemu Sujiwo Tejo, dia ngomong aku lek gak ono sebat ya kan. Sebat ambek kopi guys so tadi. Kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, nggak bisa ngerjain. Nah, setiap orang punya orientasi masing-masing. Mungkin nggak punya air atau nggak punya ini, teman-teman bisa jadi referensi. Oke, itu ya penting banget menurutku, harus di highlight. Before writing tuh jauh lebih penting daripada writing ya. Karena mental untuk siapnya itu ada di situ. Oke, ini yang tadi. Nah, ini anatominya ya. Anatomi esai adalah title, abstract, body, conclusion, and reference. Nanti aku bakal bahas tentang mencari data di terakhir. Pertama title. Title adalah kayak gini. Menurutku title itu adalah even for scientific research adalah keep it simple and short atau KISS. Aku nikatnya KISS. Oke. KISS. KISS ini menurutku adalah paling basic dalam membuat judul. Biasanya kalau orang ini banyak anak ilkom kayaknya ngerti. Biasanya orang Laswell itu kan, Harold Laswell itu kan ngomong kalau 7 kata pertama itu adalah kata-kata yang diingat orang. Jadi buatlah sependek mungkin, gak perlu banyak-banyak, gak perlu panjang-panjang. Contoh ini, kan bisa ingat gak ini? Coba ini judul buku. Tak beritahu kalian. Ini judul buku. How Hadley Did a Dare of a Grave by Paul Jennings. Ini judul dan menurutku sangat gak efektif. Which is menurutku sangat aneh banget judul kayak gini. Bandingin sama judul yang hanya kayak gini. Outliers, The Story of Success. Udah selesai. Grit, The Power of Passion and Perseverance. Selesai. Ikigai, War and Peace. Jauh lebih mudah diingat. Lebih catchy. Dan orang-orang pun jadi apa sih dalamnya? Lah ini loh, yang sebelumnya ini malah udah diceritain. Kira-kira di bukunya udah diceritain judulnya. Kira-kira orang mau baca nggak? Ya nggak usah tuh. Udah baca judulnya udah tahu isinya aku. Gitu loh. Nah inilah yang menurutku sangat penting. Di title itu nggak perlu panjang-panjang. Yang penting catchy aja. Cukup catchy dan pendek itu udah cukup. Keep it short and simple. Nah kemudian kita bahas tentang abstrak. Nah ini dia. Abstrak ini penting banget karena ini adalah ibaratnya sebuah film. Trailernya tuh ini, ya kan? Kan biasanya film kan ada trailernya dulu kan. Nah ini trailernya kalian. Kalau misalnya trailer itu kan epic gitu, deng gitu. Nah ini gimana kalian buat abstrak kalian itu lebih menarik? Saranku adalah lakukan itu terakhir. Buat abstrak itu terakhir, jangan pertama. Jangan pikir abstrak itu dikerjain pertama ya. Biasanya gitu, mahasiswa awal-awal tuh bisa mikir gitu. Ya abstraknya pertama-tama lah mas, kan ngerjainnya pertama. No. I don't think so. Lakukan itu terakhir. Mayoritas problem itu ada di abstrak. Lalu tesisnya, dugaan, bukan tesis ya, dugaannya di sana. Tapi nggak usah pakai simpulan. Simpulan itu nanti aja. Simpulan itu di terakhir aja, oke? Biarkan si pembaca ini ingin membaca lagi, gitu loh. Ojo mau dudui sih, ojo dirahasiakan dulu ini. Ini bahannya ini dirahasiakan dulu. So conclusion nggak perlu pakai kesimpulan. Kesimpulannya kita taruh belakang aja. Nah, oke, ini yang penting body-nya. Ini body, menurutku ini adalah rumus yang sampai sekarang selalu aku pakai. Hampir semua jurnalis yang pernah ada di dunia pasti pakai rumus ini. Startnya dari A, dari argumen. Karena ini judulnya kan argumentatif essay, kan? Argumentatif. Jadi kita mulai selalu dengan argumen, reason, oke, example, lalu link back. Link back ini artinya adalah highlight your argument. Nah, maksudnya gimana? Aku hari ini bukan bahas skripsi ya, aku bahas tentang essay. Argumen itu maksudnya gini, contohnya kayak gini. Sikap Indonesia terhadap isu Palestina Israel harus konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Itu argumenku, oke? Oke ya, Indonesia kita harus konsisten. Kita harus konsisten dukung Palestina. Karena hal ini sesuai dengan pembukaan UUD terkait dengan anti kolonialisme. Ya kan? Logis toh. Nah, faktanya, dukungan kita ini fakta. Nah, disinilah teman-teman mulai melakukan research.
Itulah bermain sitasi semuanya, masukin semua di situ. Itu biasanya kalau masak ini bagian bagian krengsengnya di sini. Masukin semua tuh. Bumbu-bumbunya masukin semua di situ. Nah, lalu terakhirnya itu adalah tinggal dirapiin aja. Maka dari itu, ya kan, atau oleh karena itu, dengan karenanya sikap posisi kita terhadap isu Palestina sudah jelas bahwa kita secara konsisten akan mendukung Palestina mencapai kemerdekaannya dengan cara damai dan strategis. Udah. Ini menurutku adalah contoh AREL yang paling simple. Jadi bisa dicatat sih. AREL yang paling simple karena ini udah paling basic banget di dalam bahas tentang argumen. Dan ini bisa kalian modif, tapi flow-nya tetap sama. Misalnya gini, paragraf 1 itu argumen semua, bisa, ada yang kayak gitu. Karena argumennya banyak. 1 saya tidak suka, 1 saya sangat tidak suka, 3 saya sangat membenci hal ini, ya itu bisa. Argumennya kayak gitu. Lalu baru ditaruh di halaman kedua reasonnya karena contohnya dan karena contoh. Nah, jadi bisa dimodifikasi kayak gitu juga. Nah, aku paling gak seneng iku wong paper sing awale iku koyo cerita. Pada dulu kala gitu kan. Ada kan kayak gitu kan. Pada zaman dahulu diceritakan bahwa dia tuh kayak latar belakangnya itu panjang ngono. Padahal kalau orang-orang essay, jujur aja, aku kalau disuruh ngerjain essay 2 jam, aku bisa juara nasional. Karena aku tahu role-nya tuh aku tahu kayak gini. Karena juri-jurinya tuh selalu ngomong, paling gak suka cerita yang mendayu-dayu. Kita butuh di awal kalimat itu adalah posisi kamu di paper itu, di essay itu. Oke? Jadi di awal-awal itu harus dinyatakan dulu, saya tidak setuju dengan ini. Iku orang-orang dari kata itu aja, dari 1 garis itu aja, itu langsung pembaca tuh langsung dia gak setuju. Kan? Kenapa dia gak setuju? Mulailah flow-nya di situ. Reason, example, impact, terus kayak gitu. Misalnya gini, aku ambil contoh paling gampangnya adalah Indonesia bukanlah negara maju. Oke, Indonesia bukanlah negara maju. Tapi banyak itu riset yang ngomong Indonesia negara maju dan sebagainya. Tapi animo, kita kan merasakan energi dan sebagainya. Indonesia itu bukan negara maju. Buktinya sing demo ae gak ngerti di sini demo apa. Ini kan juga bisa jadi argumen. Nah, makanya suara mayoritas juga penting karena memang ada namanya mungkin nanti yang presentasi data itu bisa cerita tentang namanya utilitarian data. Utilitarian data itu adalah misalnya semua berkata iya, ya udah. Walaupun itu ya nggak terlalu benar, tapi memang data tuh kayak gitu. Dan menurutku sains itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua akan selalu berkembang. Sains akan terus dikaji terus, dan akhirnya akan menjadi sebuah kajian gitu. Menarik. Yang terakhir adalah kesimpulan itu red line-nya, garis merahnya aja. Karena menurutku solusi itu udah ditaruh di akhir paragraf. Nah, kesimpulannya itu cuma garis merahnya aja. Garis merah dari tulisanmu itu apa? Lalu kamu highlight lagi di garis, maksudnya di highlight yang poin-poin penting. Oke. Karena yang guidance-nya dia bilang tentang collecting data, tapi menurutku collecting data ini adalah presentasi yang terakhir, tapi nggak apa-apa. Pertama tadi yang aku bilang mise en place ini bahasa Prancis yang artinya sebelum masak tuh semua bumbu ingredients harus sudah di meja, ya. Jadi data kalian itu jangan gini. Biasanya kan anak-anak itu kalau ngerjain tab-nya banyak banget tuh. Di Google Chrome-nya itu atau Mozilla-nya itu. Tab gitu. Wah, kayak gitu. Saranku ya, gitu tuh sebenarnya bisa diminimize saja. Disimpan di file folder yang rapi. Karena aku yakin orang-orang yang jurnalis yang bagus-bagus itu biasanya orangnya organize. Jadi dirapiin bahan-bahannya, taruh mana aja, itu menurutku sangat penting. Lalu, to be honest, banyak data-data yang akurat itu selalu bahasa Inggris. Itu sudah fakta itu udah fakta sampai sekarang. Data mau kalian literatur dari luar, kebanyakan itu bisa Francis misalnya JSTOR, lalu Penguin Books, biasanya kan riset kan kayak gitu kan.
dari sana semua, CSIS dan sebagainya itu kebanyakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman ya harus bisa bahasa Inggris lah at least, karena data-data yang akuratnya itu jadi rujukan itu sering dalam bahasa Inggris. Nah, lalu juga teman-teman bisa kalau aku dulu senangnya cari data itu aku suka mentelusuri, tracing ya. Teknik tracing itu misalnya ada skripsi orang itu kan ada referensinya. Ada referensinya kan, referensi yang terkait. Nah, itu teman-teman cari lagi tuh. Nah, referensi ke referensi udah jalan terus kayak gitu. Daripada kalian hanya ngetik type di Google. Biasanya aku selalu mulai dari, misalnya aku pengen nulis tentang keindahan Indonesia. Ya udah, aku otomatis rujukanku ke Pak ini dong, gitu. Misalnya aku rujukannya ke Pak Wibowo yang penulis tentang buku Wonderful Indonesia. Nah, di dalamnya itu aku cari referensinya, referensinya. Nah, dari situlah aku bisa membuat buku yang mungkin bisa setara dengan dia, dengan argumen versiku. Nah, kemudian data, menampilkan data yang kadang-kadang anak-anak zaman sekarang suka infografis ya, dikit-dikit infografis ya, kayak suka gitu kan. Langsung slide aja. Menurutku essay yang baik itu juga nggak perlu pakai infografis, tapi perlu data, tabel aja, tabel yang simpel hitam putih pun nggak apa-apa, nggak perlu warna-warna. Itu menyatakan bahwa bukti saya gini gitu. Itu juga bisa banget. Atau teman-teman bisa pakai teknik sub kalimat. Sub kalimat itu adalah kalian kayak ada tulisan sitasi atau tulisan kutipan yang biasanya ditaruh di bawah kalimat. Biasanya fontnya lebih kecil, kalimatnya juga nggak terlalu panjang. Bisa kayak gitu. Melihat contoh yang menurut teman-teman cocok, ya kan? Itu menurut teman-teman cocok, ya udah diambil. Kalau nggak diambil, ya nggak cocok ya nggak usah diambil gitu loh. Nah, menurutku Jakarta Post itu biasanya kolom opininya bagus-bagus. Dia banyak pakai Arel, Kompas yang bagian ekonomi juga. Lalu ada di Tirto nih Haris Prabowo ini temanku kebetulan. Temanku dia nulis banyak tulisan tentang politik dan banyak kritiknya tajam-tajam. Lalu VOX, lalu ada Why Nations Fail. Itu adalah buku yang menurutku kalau teman-teman suka menulis esai harus baca, karena gendeng sih buku Neki sok melampirkan data nih bisa banyak dan fakta-faktanya banyak banget, dan itu menurutku bagus banget, banyak banget data-data yang cara dia menampilkan datanya itu loh, itu menurutku another level of writing sih. Lalu di YouTube ini ada Matt DeMayo, ini menurutku channel yang underrated, pasti banyak yang nggak tahu, lebih banyak tahu podcast Deddy Corbuzier aku yakin. Ini Matt DeMayo ini bagus banget, channel tentang pendidikan yang bagus banget. Kalau teman-teman pengen juara menulis, mungkin harus nonton semua video dia, karena memang dia ngajarin cara menulis yang baik dan benar. Lalu ada Judy Swan ini juga YouTube. Kalian tuh hidup di era dimana pengetahuan itu hanya perlu dicari gitu loh. Semua tuh udah ada di internet, dan masalahnya kalian punya skill mencarinya nggak? Nah itu dia, itu biasanya. Sekarang kan semua jawaban itu udah ada. Tergantung bagaimana kalian mempertanyakannya bagaimana. Yowes, oke.